teman-teman Ganjaris, kali ini kita ada tayangan perdana dari Ganjaris TV. Saya, Ratna Ningrum Jarum, akan membawakan topik mengenai hukum dan peristiwa. Topik-topik hukum apa yang terjadi di sekitar kita, dan kali ini kita kedatangan pencipta lagu yang fenomenal. Apa kabar, Mas? Baik. Yuk, kenalin dulu nih sama teman-teman Ganjaris. Namanya siapa nih, Mas? Aku Vicky Prastio, pencipta lagu Rungkat dan masih banyak lagi. Banyak lagi ya. Jadi teman-teman udah tahu ya semuanya ya. Lagu Ya. Rungkat adalah salah satu lagu yang juga dijadikan lagu kampanye untuk Pak Ganjar Pranowo ya. Di tahun pemilihan presiden tahun ini nih, tahun depan 2024 ya. Oke, Mas Vicky, sejak kapan sih sebenarnya jadi pencipta lagu? Apakah ini cita-cita Mas Vicky atau gimana? Kalau cita-cita, dibilang cita-cita, nggak tahu cita-cita atau bukan. Emang dari awal kan aku dulu seorang musisi. Oh, musisi. Seorang musisi. Dulu aku main keyboard. Main keyboard. Terus aku juga sekolah di sekolah musik dulu. Cuman sekolah musik aku ambil trombon dulu. Jadi banyak yang nggak nyambung nih. Kalau bilang cita-cita, dulu cita-cita aku sebenarnya pengen jadi musisi dan pengen jadi apa namanya? Jadi punya band ya, dulu pernah punya band. Ada band juga. Terus seiring berjalannya waktu, 2017 kemarin aku coba bikin lagu. Oh, 2017. Karena emang dulu kan aku kalau misal jadi musisi toh, buat naikin grade tuh kayak susah kayak gitu. Iya. Kita cuman bertahan sebagai musisi. Kita dulu kafe to kafe. Iya. Tahu sendirilah di kafe itu kita dapat penghasilan berapalah kayak gitu. Dan mesti dibagi-bagi ya. Masih dibagi-bagi. Sering tuh Mbak aku pulang pagi cuman dapat uang 25.000. Oh, tahun berapa tuh 2017 ya? Enggak, sebelumnya itu. Tahun 2014 mungkin sampai 2017 itu. Oke, di kota mana Mas waktu itu? Jogja. Mengawalinya di kota Jogja. Terus habis itu kan aku coba bikin lagu di tahun 2017. Lagu pertama aku dulu ada lagu judulnya Cerita Masa Lalu. Dulu. Oh, lagu Jawa apa lagu? Lagu Jawa. Lagu Jawa. Gimana lagunya sempet? Dulu sempat jadi lokal hero juga, maksudku. Bagus di lokal, view-nya lumayan kayak gitu. Sampai ngebawa nama bandku dulu juga di Jogja udah apa namanya? Kita udah dapat berapa view dulu ya, main YouTube pertama kali itu 2 juta atau 3 juta view pertama kali dulu. Itu uploadan pertamaku sih. Jadi di situ malah jadi semangat aku pengen berkarya lagi kayak gitu loh. Ternyata banyak yang suka juga sama karyaku. Jadi kalau mulai karir aku ciptain lagu di 2017 sampai sekarang ini masih terus ya, tetap produktif ya. Terus, ya. Nah, khusus lagu Rungkat nih kan lagu yang termasuk saya sendiri ya suka gemari, dan teman-teman Ganjaris juga pasti senang karena juga dijadikan salah satu lagu kampanye. Nah, perasaan Mas Vicky gimana nih lagunya Mas Vicky bisa menjadi salah satu lagu kampanye untuk Pak Ganjar? Yang pasti senang Mbak, karena memang aku juga ngefans sama Pak Ganjar. Dari dulu aku ngikutin konten-kontennya Bapak juga ngikutin. Terus apa namanya, kebetulan banget nih ditawarin dulu sama si Mas Jo Pray ditawarin untuk dijadikan lagu kampanyenya Bapak. Wah, mau banget lah pasti kayak gitu. Ya itu ya pasti senang. Jadi dulu untuk Rungkat sendiri, Mas ini sebenarnya ada pesanan atau emang suara hatinya Mas Vicky? Pengalaman apa sih sehingga kayaknya lagu Rungkat tuh membekas dan bisa booming saat itu? Lagu Rungkat sampai sekarang loh. Iya. Mungkin udah berapa bulan ya? Setahun ya, masih tetap trending. Di bulan ini 1 tahun pas. Iya. Kalau lagu Rungkat itu aku cipta. Awalnya gimana? Itu dari mimpi, Mbak. Hah? Mimpi? Serius. Yang bener? Mimpi. Itu aku proses pembuatan lagu Rungkat itu proses pembuatan lagu yang paling tercepat selama aku bikin lagu. Sejam? Berapa nih tercepat? 10 menit. 10 menit udah dapat nada, lirik, apa gimana? Semuanya. Jadi awalnya itu kan aku mimpi tuh. Iya. Mimpi bangun tidur, mimpi. Aku mimpi terus bangun. Iya. Aku inget banget ada cewek, nggak tahu itu siapa ceweknya. Dia tuh ngasih tahu aku suruh bikin lagu Rungkat. Oke, terus? Terus apa namanya? Habis itu kan aku nggak tahu tuh arti rungkat tuh apa sebenarnya. Terus aku tanya ke orang tuaku.
Tanya ke ibuku pertama kali. Ya. Nah, terus artinya apa? Arti lagu rungkat itu apa toh? Arti rungkat itu apa gitu. Terus kalau kata orang Jawa, kata orang tuaku, kalau di Jawa itu rungkat itu biasa dipakai buat istilah pohon yang roboh sampai ke akar-akarnya. Oh, yang kecabut sampai akar-akarnya gitu ya? Sampai ke akar-akarnya sampai bener-bener udah nggak ada lagi tuh pohon gitu, bisa-bisa. Terus? Nah dari situ kan aku gimana caranya bikin materi lagu rungkat yang katanya itu bener-bener entek-entekan kayak gitu. Aku bisa jadiin lagu cinta kayak gitu. Karena emang pasarnya di Jawa, terutama mungkin di Indonesia ya. Lagu-lagu yang kebanyakan naik kan lagu-lagu cinta, lagu galau. Nah, gimana caranya aku bikin itu? Terus akhirnya aku coba bikin ambil gitar tuh aku bikin apa namanya? Coba bikin langsung tiba-tiba tuh nempel gitu loh, Mbak. Tiba-tiba nada dasar, nadanya gitu. Dapat, liriknya langsung dapat karena materinya aku udah tahu. Mau arahnya mau ke situ toh. Tiba-tiba langsung dapat. Benar-benar itu aku pakai HP, aku record. Itu durasi 10 menit lebih dikit lah. 10 menit berapa detik kayak gitu. Lagunya udah jadi. Semua komposisi dari awal sampai akhir. Dan itu benar-benar tercepat aku bikin. Terus waktu lagu itu pertama kali nyanyiin siapa lagu ini sendiri? Pertama kali Mas Vicky. Terus bisa ketemu sama Mbak Happy Asmara gimana? Jadi ini kan bukan lagu pertama yang dibawain Happy ya. Sebelum-sebelumnya banyak juga. Hampir semua laguku mungkin pernah dibawakan Happy juga. Jadi kalau skemanya gini. Pertama itu rilis di tempatku dulu. Habis itu Happy membawakan. Tapi rezekinya kan memang mungkin sama Happy ya dari dulu Mbak. Jadi ketika Happy membawakan jadi boom kayak gitu. Jadi boom. Nah Mas, sekarang ini kan platform banyak ya. Selain dari panggung ke panggung, terus dari YouTube, dari TikTok apalagi saya kenal mungkin lebih banyak dari TikTok dan YouTube lagunya Mas. Gimana nih Mas? Apakah sebenarnya boleh dibilang pekerjaan sebagai pencipta lagu ini udah cukup udah cukup bisa menafkahi keluarga atau belum? Kalau dibilang cukup ya pasti cukup sih Mbak. Cukup. Karena memang sekarang kan udah bisa terkolek ya apa namanya? Royalti ya. Royalti kita sebagai pencipta itu udah jelas. Udah jelas. Kita sebagai pencipta lagu hanya seberapa, sebagai mereka sebagai produser, sebagai penyanyi berapa, itu udah jelas. Jadi aman lah kalau soal itu. Gitu. Nah, kan sempat juga terjadi ya permasalahan di mana lagu-lagunya Mas Vicky, ya terutama karena rungkat yang fenomenal ini, teman-teman, ini lagunya juga kalau nggak salah ada satu yang jiplak juga ya, seseorang yang melakukan penjiplakan. Nah, untuk hal-hal begini biasanya apa sih yang dilakukan sama Mas Vicky sendiri? Diam atau nyuratin atau ada mediasi? Biasanya gimana Mas? Kalau kemarin sih aku juga kaget ya Mbak, karena memang ini pertama kali laguku apa namanya? Tiba-tiba ada yang menggunakan. Sebenarnya aku juga nggak tahu itu salah atau enggak orangnya. Iya, gimana Mas? Cerita yuk sama saya. Awalnya itu kan aku mau rilis lagu Rungkat 2 udah tak spill dari 2 bulan sebelum aku rilis. Udah tak spill tuh ke media, ke Instagram juga. Sampai aku juga udah tayangin teasernya tuh udah jauh banget sebulan sebelum itu. Terus tiba-tiba harusnya aku paginya rilis, cuman tiba-tiba anak-anak apa namanya timku tuh dia ngecek di YouTube, ternyata ada judul Rungkat 2, Rungkat 2. Terus dia belum lama nguploadnya kayak gitu. Terus kan kita sebagai apa ya originalnya kita yang punya Rungkat 1 dan teman-teman semua yang ngebantu aku produksi pasti kecewa atau kemarin loh kok lagu yang sebenarnya harusnya kita rilis eksklusif di kita, cuman kok tiba-tiba ada judul yang sama kayak gitu. Mungkin kemarin yang aku bikin kecewa banget itu sih Mbak, karena memang apa ya, kebetulan banget kan kita mau rilis Rungkat 2 kayak gitu. Tiba-tiba kok ada nama Rungkat 2 juga di situ. Itu
yang ganggu sih menurutku kemarin, ya? Ganggu banget. Saya boleh jelasin sedikit ya, karena ini ada sedikit banyak kaitannya dengan hukum. Teman-teman memang sebagai pencipta lagu, nggak cuma Mas Vicky, tapi juga banyak juga pencipta lagu yang lain yang mungkin mengalami hal yang serupa. Di sini ada beberapa tindakan hukum yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta terhadap sebuah karya. Ya, karya yang udah diciptakan Mas Vicky tiba-tiba dicomot seluruhnya atau diambil sebagian atau sangat banyak dari keseluruhan karya yang asli. Saya sampaikan di sini ya Mas ya. Jadi atas pelanggaran itu pencipta atau pemegang hak cipta, ini yang pegang copyright, bisa untuk melindungi ciptaannya. Caranya dengan melakukan apa? Caranya dengan melakukan upaya hukum, arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau melalui jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata, bahkan juga sampai dengan tuntutan pidana. Gitu. Sementara dasar hukum hak cipta di Indonesia itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi hak cipta ini, ya karya yang diciptakan oleh Mas Vicky ataupun pencipta musik lainnya, itu adalah hak yang sifatnya eksklusif. Eksklusif itu apa? Karena pencipta yang melakukan penciptaan terhadap sebuah karya ini memiliki hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu penciptaan itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk nyata. Jadi kayak ada lagunya, ada notnya, ya kan, ada liriknya gitu, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau saya sendiri nggak terlalu, kadang ada lagu-lagu tuh kemiripan gitu ya Mas ya. Jadi memang ada yang sifatnya menjiplak, kok lagu Korea sama lagu Indonesia sama lagu Korea misalnya kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang nih untung-untungan ya, ada yang ada yang hoki, tahu-tahu jadi booming sehingga ketahuan oh ini ternyata jiplakan dari lagu ini, itu banyak sekali gitu. Nah, balik lagi nih ke Rungkat. Rungkat adalah karya yang tahun 2017 ya tadi. Enggak, ya. 2022 loh Rungkat. 2022 yang Mas Vicky sudah ciptain. Ini karya musik atau karya lagu yang keberapa Mas? Itu ke-24. Oh, ciptaan Mas yang ke-24. Oke. Nah, selain itu apalagi sih Mas? Selain Rungkat ada karya lain? Ada Lemah Teles. Lemah Teles yang gimana lagunya? Nyanyi dong dikit. Nggak tahu sih Mbak. Di YouTube udah 90 juta views sekarang. Iya, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil kita ajak teman-teman Ganjaris juga melakukan lagu-lagu bareng nanti. Iya. Nah, Mas Vicky ini kan masih muda banget ya, sangat kreatif gitu, sangat produktif dalam menciptakan lagu. Nah, biasanya apakah dalam menciptakan lagu itu butuh kayak ini nggak sih waktu, atau emang harus di ruangan yang tertutup atau gimana? Atau harus perasaan hatinya mesti harus seneng atau pas lagi galau baru bisa nyiptain lagu, gimana Mas? Macem-macem Mbak, seperti yang aku bilang tadi. Ada yang satu proses aku buatnya itu cepet banget. Kayak di lagu Rungkat itu cuma buat 10 menit ya. Ada yang lain juga kayak lagu Status. Jadi itu aku kalau bikin lagu itu sukanya tuh bikin lirik yang benar-benar biar orang tuh mikir artinya apa ya gitu lah. Kayak di Westatas itu kan ada lirikku yang layangan sing tatas tondo tresno kuwis pungkas mabur dhuwur ngalang-alang yen tiba dadi kenangan. Orang Jawa aja nggak tahu artinya apa pasti. Tapi orang-orang kan pasti bakal cari tahu kan Mbak. Aku tuh bikin paribasa baru kayak gitu loh. Pengen bener-bener orang tuh mikir kayak gitu. Itu artinya apa? Padahal itu aku dapat materi itu gara-gara dulu kan di depan kantor itu kan ada tempat yang luas dan di situ sering buat mainan layangan itu Mbak.
mainan layangan. Terus aku mikir gimana bikin lagu cinta tapi pakai layangan kayak gitu, pakai materi layangan. Iya. Terus aku sambung-sambungin kalau layangan kan pasti ada putus, dia bisa terbang dan nggak tahu kemana. Kalau misal setelah putus itu, aku sambung-sambungin ke cinta. Jadi aku nemu lirik yang itu, layangan tondo tresno wis pungkas maburdur ngalang-alang. Ini juga sebentar juga ya bikinnya ya, yang layangan. Kalau di Indonesia kan itu artinya layangan yang putus, terus dia tuh terbang nggak tahu kemana. Terus akhirnya kalau dia hilang dan tinggal jadi kenangan kayak gitu. Kalau di Indonesia kan artinya itu. Terus itu kan tak sambungin sama cinta. Layangan sing atas tondo tresnoku wis pungkas. Tanda cintaku udah selesai. Sudah selesai. Gitu. Memang Mas Vicky ini spesialis untuk bikin lagu-lagu orang habis putus cinta atau gimana sih? Karena yang laku di Indonesia kayak gitu, Mbak. Banyak cowok-cowok galau dan cewek-cewek galau ya. Gitu. Sehingga banyak hubungan-hubungan yang nggak jelas ya. Oke, Mas Vicky, sebentar lagi ini kan kita mau mau pemilihan presiden ya kan? Nah, kira-kira Mas Vicky terinspirasi nggak sih mau bikin lagu untuk Pak Ganjar? Sempat aku juga, aku sempat ada DM ke Pak Ganjar juga. Oh ya, DM Pak Ganjar loh, Pak. Coba tolong. Boleh nggak ini kalau misal aku mau ciptain lagu buat Pak Ganjar? Boleh. Jadi lagu yang aku ciptain tuh pengennya tuh lagu yang Gimana? Kan bukan pilih saya gitu nggak sih? Nggak gitu banget sih ya. Zaman dulu banget tuh. Iya, aku pengen nyiptain lagu anak yang muda gitu dong pasti lagunya yang kalangan milenial juga bisa menikmatin lagu itu. Betul. Gitu. Nggak cuman kita untuk mengkampanyekan Bapak toh enggak. Jadi pengen bikin lagu yang ada alur ceritanya juga di situ. Kan aku lihat dari Pak Ganjar itu kan kelihatan banget, maksudku untuk tak jadiin lagu dari visualnya Bapak itu kan lagu-lagu romantis, karismatik gitu bisa banget gitu. Bisa kan ada lirik sampai rambutku memutih, aku tetap ada gitu. Sampai memutih rambutku udah ada ya, udah dapet ya. Ya, dapat lah. Pengen ciptain lagu buat Pak Ganjar. Buat Pak Ganjar ya. Dan pengen juga Pak Ganjar bisa in frame. Iya betul, satu frame ya Mas ya. Nanti kita doain ya Mas, kita bantu juga nanti untuk sampein pesan dari Mas Vicky ke Bapak. Siap. Ya. Jadi teman-teman Ganjaris TV usia 26 tahun ya Mas Vicky ini ternyata tidak menghalangi Mas Vicky untuk menciptakan lagu-lagu produktif dan juga mungkin nggak sampai Indonesia tapi juga sampai Hong Kong, Singapura. Itu lagunya sangat dikenal. Sekarang sendiri untuk di YouTube aja udah berapa ya Mas ya yang ngeliatnya udah 70-60 juta. Kalau yang lagu apa? Rungkat? Untuk Rungkat. Kalau Rungkat, kalau nggak salah di YouTube-nya Happy itu sekarang 60 atau berapa ya? 60 jutaan. Nah, untuk di TikTok sendiri gimana sih Mas? Ini penghasilannya TikTok sendiri. Kalau TikTok tuh gini Mbak, TikTok itu kan termasuk kayak media kita buat promosi. Iya. Dan biasa pendapatan yang didapat dari TikTok itu tanpa menyebut angka ya, itu gimana sih biasanya? Pendapatan yang sebenarnya bukan hakku. Oh gitu. Bukan hakku, karena di situ kan ada hak produser. Produser yang dia tuh masukin ke TikTok untuk media promosinya untuk masternya si produser itu tuh. Oh gitu. Nah, dan di situ kan yang dapat claimingnya si produser karena audionya si produser itu yang dipakai kayak gitu tuh, yang dipakai di TikTok. Jadi untuk hak seorang pencipta mungkin belum ada kalau di TikTok. Kalau di TikTok. Karena yang dipakai kan rata-rata audionya itu. Jadi teasernya gitu ya. Jadi cuma berapa detiknya gitu ya. Master dari produsernya itu yang dipakai. Iya. Karena sekarang kan memang eranya lagi era TikTok ya. Saya sendiri juga punya akun TikTok. Teman-teman Mas Vicky juga punya gitu ya. Jadi kita harus ngikutin ya Mas ya. Karena kalau kreativitas yang begitu-begitu aja pasti juga pencapaiannya segitu-gitu aja gitu. Sementara kan sebagai pencipta lagu, imajinasi, terus juga pengalaman teman, pengalaman diri sendiri itu juga jadi bagian dari sumber inspirasi saat menciptakan sebuah karya gitu. Teman-teman Ganjaris TV, demikian mungkin Mas Vicky ada yang mau ditanya nih sama saya? Apa ya?
Ntar aja bingung nanya aja. Nanya apa bingung aku, Mbak. Ya udah bebas. Nanti boleh. Nanti kita ya. Di episode yang akan datang ya, Mas Vicky cukup sering ke Jakarta. Nanti kita invite Mas Vicky lagi untuk join di program Hukum dan Peristiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Ganjaris TV. Sampai ketemu lagi bersama saya Ratna Djarum dalam Hukum dan Peristiwa. Bye-bye.